Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rehan Diva Zafira atau bisa dipanggil Diva. Aku dari Farmasi Angkatan 2018. Singkat cerita, aku lulus di tahun 2022, kemudian memutuskan untuk melanjutkan apoteker di Institut Teknologi Bandung, jurusan atau dengan spesialisasi produksi dan pengawasan mutu, jadi lebih ke arah industri farmasi. Di tahun 2023 aku mulai, kemudian sebelum aku lulus di tahun 2024 aku mulai apply untuk pekerjaan dan keterima di Pfizer Indonesia tahun 2024 sebagai project specialist. Di sana aku bekerja mainly sebagai kualifikasi, validasi alat-alat lab, dan pada saat itu mereka sedang ada project relokasi lab. Jadi aku bertanggung jawab untuk manage project itu supaya bisa run smoothly. Dan aku resign di tahun 2025 awal karena aku mendapatkan beasiswa ke Australia, ke University of Queensland Australia, jurusan Master of Pharmaceutical Industry Practice. Jadi sekarang aku lagi di UQ di tahun pertama, semester kedua, dan di tahun depan aku akan melakukan placement atau internship di salah satu industri di sini. Dan semoga di tahun 2026 aku bisa lulus tepat waktu. Untuk cerita selama aku di UIN Jakarta, sebenarnya aku merasa yang paling aku ingat itulah ketika aku menjabat menjadi ketua HMPSF, karena pada saat itu COVID, kemudian pada saat itu juga aku harus manage waktu belajar dengan organisasi, dan aku sampai pernah dibilang orang yang lebih mementingin organisasi dibanding kuliah, which is not true. Di sana aku belajar untuk mempercayai orang lain, karena tentu aku nggak bisa melakukan itu semuanya sendiri. Jadi aku belajar untuk lebih komunikatif, kemudian lebih membicarakan apa sih sebenarnya yang aku mau dan apa sih tujuan aku ke orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan itu benar-benar membuat aku sebagai pribadi tumbuh dengan lebih baik, dan juga membantu aku untuk lebih kenal dekat dengan dosen-dosen. Jadi aku menjadi dekat dengan Kaprodi saat itu, dekan, kemudian dosen-dosen lain yang sebelumnya aku belum banyak berinteraksi. Dan berangkat dari situ, di tahun sekitar 2 tahun atau setahun setelahnya, kebetulan dari fakultas sedang ada kesempatan untuk pergi ke Turki karena mereka akan melakukan Memorandum of Understanding atau semacam kerjasama dengan Dokes Eylul University. Dan karena aku sudah terbiasa kerja dengan dosen-dosen, kemudian juga mereka sudah mengetahui bagaimana aku bisa melakukan public speaking, itu mereka mulai menunjuk aku untuk berangkat dengan mereka, dan itu adalah kesempatan yang terbuka karena aku bisa menjadi ketua HMPS. Untuk suka dan duka selama aku di UIN Jakarta, sukanya, menurutku kurikulum dari UIN itu bagus teman-teman. Jadi itu sangat membantu aku ketika aku preparasi untuk ujian apoteker. Nanti kalian juga kalau akan jadi apoteker bisa daftar di UIN Jakarta atau mungkin di eksternal seperti ITB, UI, itu juga sangat membantu karena kita mempelajari hal yang kurang lebih mirip gitu. Terutama farmakologi, aku merasa bahwa farmakologi di UIN itu mantap. Jadi kayak klinikalnya tuh bagus banget gitu. Dan ini juga membantu aku selama aku di UQ. Jadi ada beberapa pelajaran atau courses yang aku ambil di UIN Jakarta yang itu tuh menjadi landasan aku selama aku belajar di UQ. Kemudian aku juga merasa dosen-dosen di UIN Jakarta itu sangat-sangat suportif. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh bantuan apapun, misal dulu juga sempat ada yang kesusahan untuk membayar UKT, dari staff dan dosen-dosen itu juga sangat membantu gitu teman-teman untuk bisa untuk menyelesaikan masalah teman-teman pribadi gitu. Jadi menurutku lingkungan di UIN Jakarta itu juga sangat-sangat baik dan suportif. Kemudian untuk dukanya, menurutku dibanding duka ya ini lebih ke arah unik sih. Mungkin kalian juga udah tahu gitu, di zamanku sih ya, itu ada matkul bahasa Arab, dan itu menurutku unik karena nggak semua fakultas ada. Jadi untuk teman-teman yang berangkat dari SMA atau SMK itu mungkin agak kesulitan karena pas zamanku itu SKS-nya 4 kalau nggak salah, jadi itu tuh lebih besar dibanding yang lain. Nah itu lumayan challenging tapi seru karena kayak itulah yang membedakan, dan sekarang juga aku paham gitu, oh ternyata emang UIN itu karena dia apoteker Islam, jadi emang in certain ways belajar bahasa Arab itu bisa sangat membantu gitu. Terus duka lagi ya, yang satu lagi adalah aku pernah ikut remedial bersama kimia organik. Jadi untuk orang-orang yang dapat nilai failed,
itu tuh remedial, dan pada saat itu tuh di angkatanku itu nyaris angkatan remedial, jadi aku ikut remedial itu gitu. Dan itu adalah satu hal yang menurutku sangat tidak terlupakan karena malunya ada, tapi juga ada kayak lega, oh ternyata nggak aku doang ya yang kurang paham gitu dengan materinya. Dan pada saat itu dosennya tuh sebenarnya mengajarnya dengan baik, tapi kalau misalkan teman-teman bisa relate ya, aku tuh kadang kalau diajarin ngerti, paham, tapi begitu ujian itu tuh ngeblank. Dan itu terjadi, makanya kita berikan remed. Terus harapan aku untuk teman-teman, karena masih baru, yang pertama adalah coba explore diri. Jadi selama jadi student itu, kalian punya banyak banget privileges. Mulai dari bisa ikut student exchange, terus ada organisasi-organisasi internal ataupun eksternal kampus yang bisa kalian ikutin dengan berstatus menjadi student gitu ya. Kalian juga bisa dapat grants, banyak banget deh, kalian bisa kolaborasi dengan dosen. Dan kalian tuh masih dalam tahap belajar. Jadi kalau misalkan kalian melakukan kesalahan itu masih sangat dimaklumi. Jadi menurutku coba explore. The worst that can happen is that you make mistakes. Orang juga akan lupa gitu. 10 hari paling lama orang lupa. Jadi coba beranikan diri untuk bilang iya untuk hal-hal yang kalian takuti. Yang kedua, aku tahu akan ada banyak kenapa gitu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ngelihat briefly ceritaku, aku kelihatan kayak smooth banget jalannya dari UIN ke ITB, terus ke Pfizer, terus S2 gitu. Tapi sebenarnya enggak, ada banyak hal-hal yang aku tuh bertanya gitu. Ya Allah, kenapa sih kayak gini? Kenapa sih aku ditolak ini? Kenapa sih aku nggak keterima di sini gitu? Tapi nanti pada akhirnya kalau misalkan teman-teman nggak menyerah, kalian terus mencoba, nanti akan ada kayak di suatu titik kalian akan kayak, oh jadi ini kenapa dulu tuh aku nggak dapat ini gitu. Ternyata tuh kalau misalnya aku nggak dapat ini, aku nggak akan berusaha untuk ini gitu misalnya. Dan itu adalah hal yang menurutku sangat membantu gitu, mindset yang sangat membantu untuk teman-teman kalau misalkan kalian mau terus mencoba gitu. Jadi keep trying, okay? Explore and keep trying. Mungkin dari aku itu aja. Semangat, karena kalian masih semester 1, masih muda, masih student, belajar banyak-banyaknya, explore sebanyak-banyaknya, dan jangan lupakan number 1 tetap kuliah.